Soal nomor 25, perhatikan rangkaian listrik berikut ini rangkaian listriknya. Yang ditanya adalah arus yang mengalir pada rangkaian di atas. Arus itu adalah I. Ini sebenarnya kita bisa pakai rumus VIR aja ya. VIR, I-nya mau kita cari. Nah, tapi V-nya ini karena dia banyak, maka kita harus pakai arah loop. Misalkan saya arah loopnya ke sini. Ini bebas ya, arah loopnya mau ke searah jarum jam atau berlawan jarum jam bebas. Saya misalkan dari yang si A ini, kalau arahnya ke sini, berarti kan ini ketemu yang pendek. Kalau yang ketemu yang pendek berarti minus. Berarti V-nya ini min 4. Kemudian set ketemu yang pendek lagi ya. Berarti min lagi. Min 4. Ke sini ketemu yang panjang, berarti plus 2. Sama dengan I-nya mau kita cari. Kalau R-nya tinggal kita jumlahkan aja. Ini 15 ditambah 5 20 ditambah dengan 10 berarti 30 ya. Berarti ini min 4 ditambah 2 berarti min 6 sama dengan I kali 30. Berarti I-nya kita dapat minus 6 per 30. Berarti ini 0,2 ampere minus ya. Minus ini cuma buat arah aja. Berarti nanti di PG-nya kemungkinan nggak ada minus. Jawabannya 0,2 ampere. Kemudian soal yang berikutnya nomor 26. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Rangkaian listriknya ditanya arus yang mengalir pada 3 arus juga sama ya, I ya. Tapi yang ditanya adalah pada 3 ohm ya, yang ini yang dicari. Langkah pertama kalau soal seperti ini seperti biasa ya, pernah sering kita bahas, cari R totalnya dulu. Nah, sebelum nyari R total, kita cari dulu yang paralel ini ya, 6 sama 3. Ini jadi I 1 per R paralel itu sama dengan 1 per 3 ditambah dengan 1 per 6. Kita samain penyebut, 6 bagi 3 itu 2 ditambah dengan 1. Itu jadinya 3 per 6. Berarti R paralelnya kita dapat dibalik 6 per 3 2 ohm. Jadi 2 ohm ini adalah hambatan yang separalel ini ya. Kemudian R totalnya tinggal kita tambah dengan yang 1 ini. Jadi 1 ditambah dengan 2. Ini sama dengan 3 ohm. Setelah cari R total, kita cari I total. I total itu cara nyarinya tinggal pakai VIR ya. V sama dengan I kali R, berarti kalau I V per R. Ini berarti sama dengan I total itu sama dengan V per R total. V-nya itu yang ini 6 dibagi dengan R totalnya itu 3 sama dengan 2 ampere. I total itu adalah arus yang mengalir pada sini, pada dari yang positif ini ya, ini I total. Nah, si I total ini dia akan terbagi ke sini menjadi I1, ke sini I2. Kemudian ini kita gabung lagi ya, arusnya nanti bergabung lagi di sini jadi I total lagi. Nah, yang kita cari adalah arus yang mengalir pada 3 ohm. 3 ohm kan yang ini ya. Berarti yang kita cari adalah I1. Nah, cara mencari I1 ini, karena I1 ini ada pada paralel, berarti pakai sifat paralel. Sifat paralel itu V-nya sama, berarti V1 itu sama dengan V2 sama dengan V paralel. V paralel itu apa? Tinggal I dikali R paralel. Kalau V1 itu berarti I1 dikali R1. Kalau V2 berarti I2 kali R2. Tapi ini nggak usah karena kita mencarinya I1 ya. I-nya itu kita ambil yang ini 2. R paralelnya yang ini kita dapat nih 2 juga. I1-nya mau kita cari, R1-nya yang ditanya 3. Ini 4 ya. Ini I1 dikali 3. Maka kita dapat I1-nya itu sama dengan 4 per 3 ampere. Oke. Diingat-ingat langkahnya ya. Langkah mencarinya karena langkahnya sama, cuma nanti beda angka aja. Oke, kita lanjut soal nomor 27. Dua buah muatan 5 mikrokolom dan 20 mikrokolom. Muatan itu adalah Q ya. Terpisah sejauh 10 cm. Oke, kita gambarkan.
Misalkan seperti ini ya. Ini Q1 nya itu 5 mikrokolom dan Q2 nya itu 20 mikrokolom. Jaraknya itu 10 cm. Dimanakah muatan ketiga minus 2 mikrokolom harus diletakkan? Ini muatan ketiga berarti Q3. Agar resultan gaya listrik sama dengan 0. Nah, si Q3 ini kita harus letakkan di mana? Di sini atau di sini agar gayanya sama dengan 0. Nah, kalau misalkan dia sejenis, maka kita letakkan di dalam. Q3 itu di sini. Kalau misalkan beda jenis bisa di kiri, bisa di kanan. Itu lebih dekat ke yang kecil. Kalau misalkan ya, ininya minus 20 berarti kita letakkannya di sini kalau beda jenis di luar. Karena ini sejenis berarti di dalam. Nah, dari sini ke sini kita misalkan jaraknya itu X. Berarti dari sini ke sini jaraknya tinggal 10 dikurangi dengan X. Nah, karena di soal mintanya gaya yang sama dengan 0, berarti si Q3 ini kan dapat gaya dari Q1, ya enggak? Dia dapat gaya Q1 ke sini arahnya. Ini F. Maaf ya. Si Q3 ini dari Q1 kan positif, Q3 nya negatif ya, negatif sama positif berarti dia ketarik ke sini. Ini F3 oleh 1, kemudian F3 dengan F2 dia ketarik ke sini. F3 oleh 2. Karena mintanya harus 0, berarti F31 harus sama dengan F32 karena biar sama dengan 0, nanti saling menghabiskan. F itu rumusnya K Q3 Q1 per R31 kuadrat. Ini K Q3 Q2 per R32 kuadrat. Tinggal kita coret yang sama. Yang sama itu K Q3 K Q3. Q1 nya kita masukkan 5. R nya itu berarti yang ini ya, dari Q1 X yang mau kita cari. Q2 nya itu 20 dibagi dengan R2 nya itu yang ini 10 min X kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu ya. 5 sama 20 kan ini bisa ini 1, yang ini 4. Kemudian ini kan kuadrat nih. Kuadrat cara ngilanginnya kita langsung akar aja. Jadi 1 di akar ya 1. Ini per X kuadrat berarti per X. 4 di akar itu 2 per 10 min X kali silang. Maka kita dapatkan 10 min X sama dengan ini 2X ya. Jadi 10 sama dengan min kesini jadi plus 3X. Maka kita dapat X nya 10 per 3 cm. Maka jawabannya adalah 10 per 3 cm dari Q1. Karena kita gambarkan X nya itu dari Q1. Ini jawabannya ya. Soal nomor 28. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ditanya adalah medan listrik pada titik siku-siku segitiga di sini ya. Ini kita misalkan Q1, ini kita misalkan Q2, medan itu E ya. Masih ingat rumusnya ya, E itu K Q per R kuadrat. Maka di sini itu dapat dari Q1 ke sini, ini E1, dapat dari Q2, ini E2. Biasa kita cari dulu E1 dan E2 nya ya masing-masing. E1 itu berarti K Q1 per R1 kuadrat. K itu 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya itu ini 8 ya, 8 mikro itu 10 min 6 dibagi dengan jaraknya ini 2 cm. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 kalau ke meter ya. Jangan lupa di kuadrat karena rumusnya kuadrat. Maka ini jadi 9 kali 8 ya. 9 sama min 6 jadi 10 pangkat 3 dibagi dengan 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, 8 sama 4 kan bisa nih ya. Ini jadi 2, 8
9 kali 2 itu 18 kali 10 pangkat, ini minus ke atas jadi positif jadi 7. Kemudian kita cari E2, rumusnya sama ya, kaki 2 per R2 kuadrat, K nya sama 9 kali 10 pangkat 9, Q nya juga ini 8, kebetulan sama ya, 8 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya kalau tanda ini berarti sama, min 2 kuadrat. Berarti kalau sama pasti jawabannya juga sama ya, 18 kali 10 pangkat 7. Kemudian E totalnya setelah kita nemu, maka tinggal pakai rumus vektor. Jadi E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 E2 cos theta. Nah, tetanya tuh yang ini. Tetanya kan ini 90 ya. Berarti ini cosnya cos 90. Cos 90 itu sama dengan 0. Berarti hasil yang sininya itu pasti sama dengan 0. Jadi kita tinggal menjumlahkan E1 kuadrat dan E2 kuadrat. Ini kalau kita lihat kan ini sama ya. Kita misalkan aja ini X, maka ini juga sama dengan X biar hitungannya gampang ya. Nah, kita masukkan ke sini E1 nya X kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Ini kan tambah 0 ya, karena cos 90 itu 0. X kuadrat tambah X kuadrat itu 2X kuadrat. Kalau kita akar, X nya boleh keluar akar ya, X akar 2X nya itu yang ini. Jadi jawabannya 18 akar 2 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom.